Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali saudara-saudara yang malam ini kita coba untuk membahas terkait dengan konflik, dan pada kesempatan sebelumnya juga kita sudah membicarakan terkait dengan negosiasi sendiri, yang sedikit kita membahas tentang negosiasi dalam kesehatan, kemudian advokasi juga sudah saya coba untuk berikan yang lalu. Sekarang kita masuk pada ranah pembicaraan kita terkait dengan konflik. Nah, sekarang sebagaimana yang ada pada layar yang di depan kita semua, bahwa terkait dengan terkait dengan konflik ini, sesungguhnya itu yang sudah saya sampaikan pada materi kita ini. Saudara-saudara sekalian, bahwa sebagaimana bahwa yang kita paham bahwa istilah-istilah konflik ini cenderung bersifat negatif. Pandangan kita terkait dengan konflik cenderung dalam hal negatif. Tapi perlu saya gambarkan bahwa seperti pandangan Gus Dur itu melihat bahwa konflik itu mendewasakan. Jadi seorang itu konflik itu mendewasakan. Jadi sama misalnya kalau orang yang tinggal di di daerah konflik, misalnya di Ambon, itu ketika melihat konflik-konflik lain itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Nah, pada kesempatan ini maka kita lihat bagaimana sesungguhnya uraian-uraian yang konflik yang dimaksudkan. Yang pertama, bahwa dari latar belakang, sesungguhnya bahwa konflik itu dilatar belakangi oleh perbedaan ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Di sini stressingnya menggambarkan adanya perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Saya perlu memberikan sebuah contoh kepada kita semua, bahwa perbedaan-perbedaan itulah kemudian yang kadang memberikan sebuah konflik. Sebagai sebuah contoh, laki-laki dan perempuan itu adalah suatu ciri yang sangat membedakan, sangat berbeda dan sangat membedakan. Olehnya itu kemudian bagi saya bahwa laki-laki dan perempuan tidak akan pernah sama dalam hal apapun. Dalam hal maksudnya secara kodrati, dalam hal kodrati, walaupun dalam tafsir tersebut dalam gender, kalau dalam pemahaman gender itu kita lihat, Barat melihat bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah kesetaraan gender, gitu. Kesetaraan. Kalau dalam perspektif Islam melihat bahwa keadilan gender. Laki-laki mencari nafkah, ya tentu ibu lah yang kemudian menjaga anak di rumah. Kira begitu. Kalau kesetaraan gender, ala Barat mencoba untuk membedakan pada aspek kodrati. Yang manakah yang dimaksud aspek kodrati? Misalnya, laki-laki tidak haid, perempuan haid. Hanya itu dibedakan. Laki-laki hamil, perempuan hamil, laki-laki tidak hamil. Itu membedakan. Laki-laki tidak menyusui, perempuan menyusui. Hal-hal yang bersifat kodrati itulah kemudian yang mencoba untuk dianggap sebagai sesuatu pembeda antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif gender Barat. Tetapi kalau kita dalam perspektif gender Islam, lebih melihat pada gender, keadilan gender, ya tentu ada semacam fungsi-fungsi mencari nafkah, ada yang mengelola nafkah. Itu ya. Nah, terus kemudian perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik. Itu tadi ya, saya katakan ciri fisik. Kepandaian. Terkadang kita berbeda, terkadang kita konflik terjadi oleh karena kepandaian. Sebagai sebuah contoh, mungkin apalagi di era corona ini, mungkin ibu-ibu merasa bahwa orang yang di rumah itu, yang kecil-kecil itu, anak-anak kita, itu adalah anak Anda, anak kita, anak Anda, bukan anak orang lain yang serumah dengan Anda, yang setiap hari sama-sama, istirahat sama-sama. Tetapi ingat,
perbedaan kepandaian ini menyebabkan konflik antara anak dan mama. Apa artinya apa? Memang ibu yang memang tidak memiliki kepandaian untuk mengajar, setengah mati Pak untuk mengajar untuk anak. Karena memang tidak ada kepandaian kita terkait dengan mengajar. Di mana anak harus belajar di rumah. Maka konflik terjadi. Karena memang kita tidak semua orang bisa menjadi guru. Pada saat era pandemik, semua orang harus jadi guru. Semua mama yang punya anak harus menjadi guru di sekolah, di rumah, di sekolah yang dilaksanakan di rumah. Bapak harus menjadi guru di dalam rumah itu sendiri. Nah, kalau memang kita ini tidak ada kepandaian terkait dengan menjadi guru, ya jangan heranlah kemudian anak-anak kita itu terjadi sebuah konflik antara dirinya anak-anak itu dengan orang tuanya sendiri. Karena memang bukan jiwa kita di situ, bukan kepandaian kita. Nah, dalam ada gium dalam tafsiran pandangan-pandangan di media sosial melihat bahwa memang kita harus menghargai guru ya, karena betapa era pandemi ini begitu sulit ternyata menjadi guru. Ya sekira begitu anunya. Kemudian pengetahuan tentu misalnya seorang anak-anak tentu memiliki perbedaan pengetahuan kepada bapak. Terkadang terjadi konflik, lain yang diinginkan anak-anak, lain yang dibelikan orang tua. Orang tua memahami kalau ini terus saya belikan terus Indomie terus, maka dia akan lambat laun, kemudian nutrisinya itu tidak sempurna dalam tubuhnya. Tetapi sudut pandangnya anak-anak mengatakan tidak, Indomie itu lebih enak daripada makan ikan. Ini soal pengetahuan. Terjadi konflik lah kemudian. Nah terus kemudian adat istiadat. Mungkin kita mencoba untuk melihat, teman-teman di Papua misalnya, kenapa ya pakai begitu ya? Pakai koteka, enggak gatal kah itu badannya? Itu menurut kita. Mungkin menurut kita karena mencoba untuk mengukur mereka dengan menggunakan baju kita. Sehingga mengatakan bahwa menggunakan koteka itu gatal satu badan. Padahal mungkin mereka kalau pakai jilbab, mungkin mereka kalau pakai baju, mereka mengatakan, ini juga baju membuat gatal tubuh saya. Lebih kembali ke koteka deh. Nah itu artinya. Keyakinan. Keyakinannya Bapak Ibu sekalian bahwa terkait dengan keyakinan ini adalah suatu latar belakangnya adalah lahirnya suatu konflik keyakinan. Bayangkan yang namanya kekuatan, the power of religion. Tukang beca saja yang tidak pernah sholat lima waktu, ketika disinggung yang namanya agama, maka dia pasti duluan. Karena keyakinan, ada suatu keyakinan, ada sebuah harapan besar yang dititipkan dalam suatu keyakinannya dia bahwa kalau saya melakukan ini maka saya akan seperti itu keyakinan, dan itu sulit. Itulah kemudian yang menjadi sebuah intinya bahwa konflik itu tidak berlatar belakang oleh adanya suatu perbedaan. Namun ingat bahwa perbedaan itu ketika dikemas menjadi suatu bukan kesamaan ya. Yang perbedaan itu adalah tidak akan pernah sama, dan yang namanya persamaan itu tidak akan pernah beda. Tetapi ketika perbedaan itu dikemas dalam sebuah mungkin lebih tepatnya saya katakan keikhlasan untuk mendorong yang satunya maju dengan kesadaran bahwa ketika maju dia juga mengikutkan saya, tentulah ini kemudian melahirkan sebuah romantika yang luar biasa. Seperti bapak dan ibu takkan mungkin pernah sama, suami dan istri tidak pernah sama. Jangan heran kalau dalam rumah tangga itu sering cekcok. Tapi cekcok-cekcoknya itu ya terkadang juga kalau ketika cekcok tapi satu ikhlas dengan keadaan yang ada, maka yakinlah sebentar akan romantis lagi. Cekcok romantis lagi. Begitu terjadi berulang-ulang dalam kehidupan kita. Dengan dibawa serta ciri-ciri individu dan interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar, hal yang wajar. Setiap masyarakat tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya dengan kelompok masyarakat lainnya. Tidak ada masyarakat yang tidak pernah konflik. Semua konflik itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan dalam diri kita. Baik dalam kantor, dalam kepribadian, individu kita dengan orang lain, pasti akan terjadi konflik. Kemudian konflik yang akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat sendiri. Sehingga kemudian kita bisa berkesimpulan bahwa pada latar belakang konflik ini, yakin kita bahwa konflik itu akan pasti hilang di mana ketika masyarakat itu sudah hilang, maka sudah tidak ada lagi konflik. Selama ada masyarakat, di situ juga ada konflik.
saudara-saudara sekalian, bahwa konflik bertentangan dengan integrasi. Namun kemudian ketika konflik ini dirawat dan makanya dalam materi konflik itu juga ada namanya manajemen konflik. Ada orang yang coba untuk mengarahkan konflik itu, karena konflik itu sebenarnya juga menjadi sesuatu hal yang bisa positif dan bisa negatif. Nah, konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah siklus dari masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Namun ingat bahwa konflik yang terkontrol, yang memiliki sebuah kontrol, akan menghasilkan sebuah integrasi. Sebaliknya, ketika integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Ketika integrasi itu tidak melahirkan suatu kesempurnaan, tidak sempurna, maka juga dapat menciptakan konflik. Nah, inilah kemudian saudara-saudara sekalian bahwa konflik, materi negosiasi, dan materi advokasi itu diperlukan dalam sebuah kesempurnaan materi tersebut untuk kemudian melahirkan sebuah solusi keilmuan yang dapat menjawab persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam masyarakat. Demikian terkhusus pada aspek terkhusus pada aspek profesi kita masing-masing. Nah, penyelesaian konflik bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan cara negosiasi. Nah, ini saya katakan tadi, negosiasi biasanya dilakukan untuk mendapat jalan tengah dalam sebuah kasus agar keadaan bisa normal kembali. Dalam jalan negosiasi, maka kemudian konflik itu akan bisa teratasi. Baik konflik dengan atasan, baik konflik dengan teman sendiri, baik konflik dengan tetangga, itu akan bisa teratasi dengan menggunakan jalur yakni adalah jalur negosiasi. Nah, kemudian kalau negosiasi itu kemudian tumpul, maka menggunakan jalur advokasi, melibatkan orang lain yang bisa mewakili diri kita di dalam melakukan suatu negosiasi. Itulah kemudian penting adanya advokasi. Begitu juga pemahaman kita bahwa maksud daripada negosiasi, advokasi, dan kemudian adalah konflik itu tidak hanya berada pada sebuah pemahaman tentang konflik di masyarakat, akan tetapi juga itu juga dimaksudkan pada konflik yang terjadi pada program-program yang hendak kita laksanakan dalam suatu institusi kita masing-masing, yang kemudian terkadang melahirkan suatu problem ketidaksamaan cara pandang kita dalam suatu institusi yang berakibat terjadinya suatu konflik. Katakanlah misalnya, yang satu memang menginginkan namanya program kesehatan, yang satunya caranya yang berbeda dengan cara yang lain. Mengapa demikian? Kalau dalam perspektif hukum, terkadang kita menyebutkan bahwa perbedaan keputusan melahirkan suatu program itu tergantung dari sarapan paginya. Putusan hakim itu tergantung sarapan paginya. Apa yang saya dimaksudkan dengan tergantung sarapan paginya adalah bukan makanannya. Bedakan sarapan dengan makna sarapan dengan makna makanan. Makna sarapan di sini adalah kebiasaan seseorang itu kemudian melahirkan sebuah karakter yang berbeda-beda. Contoh, kalau kita yang sering tinggal kalau kita ini tinggal di pinggir pantai, terkadang caranya mereka ngomong dan bahkan mereka berbisik pun terkadang besar suaranya. Mengapa? Karena kehidupannya tinggal di pinggir laut yang derasnya ombak. Dia ombak terkadang dia harus berbicara meimbangi suara daripada ombak tersebut, sehingga kemudian karakter kecil yang teranjak-anjak, besar terbawa-bawa. Nah, sampai kemudian di kota yang tidak ada jauh dari ombak, suaranya masih tetap besar. Itu satu yang membedakan. Jadi faktor alam ini kemudian kadang mempengaruhi pikiran kita. Faktor alam kadang mempengaruhi pikiran kita, watak kita, ciri-ciri kita di dalam berkehidupan sosial. Sebagai sebuah contoh lain, ketika kita berada di Makassar ini, maka tentu akan banyak misalnya varian-varian karakter yang kita hadapi. Ada karakternya orang yang konto, karakternya orang yang rekang, karakternya orang yang sengkang, karakternya
orang Bone karakternya orang Maros, karakternya orang Pangke, dan lain sebagainya. Dan mereka punya karakter-karakter itu terbawa dari masing-masing daerahnya masing-masing. Apakah mereka paling tidak digambarkan secara umum, apakah mereka tinggal di gunung waktu masa kecilnya, apakah mereka tinggal di daratan masa kecilnya, di lembah masa kecilnya, atau kemudian di laut, pinggir laut masa kecilnya. Tentu inilah yang membentuk karakter-karakter orang, sehingga ketika kita bertemu di Makassar akan memiliki perbedaan-perbedaan cara pandang dalam menyelesaikan suatu problem. Nah tentu di sini kalau bagi saya hal seperti ini susah disamakan, akan sulit disamakan. Orang Bugis mengatakan lele bulu terlele abiasan. Apa artinya itu? Bahwa sekalipun kemudian kita pindah tempat, kebiasaan-kebiasaan kita akan susah berubah. Kebiasaan-kebiasaan kita akan susah berubah selama kebiasaan itu tidak didatangkan kebiasaan baru yang kemudian lebih mendominasi kebiasaan lama. Contoh misalnya kuliah kita kemarin itu tetap muka langsung, kemudian kita harus kemudian daring. Begitu susahnya membuka yang namanya Zoom, harus dipanggil keponakan, harus dipanggil anak, harus dipanggil tetangga atau teman untuk bagaimana mengaktifkan saja Zoom. Tapi dengan kebiasaan yang ada itu akan sedikit demi sedikit akan berubah.